siang Andin. Selamat siang, Bu. Bagaimana tadi perjalanannya di sini? Apakah ada kendala? Alhamdulillah, cuman agak sedikit macet, Bu. Ya. Karena suasana pas orang pulang kerja juga. Betul. Ini ya. Mungkin bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Walaupun akhir-akhir ini saya agak banyak pikiran. Terima kasih Andin sudah datang hari ini. Saya senang kamu bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti konseling hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa semua yang kita bicarakan di ruang ini bersifat rahasia, dan saya tidak akan menceritakan kepada orang lain tanpa izin dari Andin sendiri, kecuali jika ada hal yang membahayakan dirimu atau orang lain. Apakah kamu memahami dan bersedia mengikuti konseling hari ini, Andin? Jadi, Bu, saya mengerti. Baik. Jadi pertemuan kita ini sekitar 30 menit sampai 45 menit saja. Tujuan konseling ini adalah membantu kamu menentukan solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi, Andin. Saya di sini tidak akan memutuskan pilihanmu, tetapi saya akan membantu agar kamu dapat mengambil keputusan yang terbaik. Apakah kamu siap, Andin? Siap, Bu. Mungkin sebelum kamu bercerita, di sini saya akan memberikan info konsen untuk kamu. Mungkin boleh kamu baca-baca terlebih dahulu sebelum menandatanganinya. Mungkin boleh, Andin? Nah, udah. Makasih ya, Andin. Baik, di sini Andin, apa yang membuatmu datang berkonsultasi di sini pada hari ini? Saya sibuk, Bu, untuk menentukan jurusan kuliah dan pekerjaan, Bu. Mungkin bisa kamu ceritakan lebih rinci tentang kebingungan itu, Andin? Saya suka desain grafik dan editing video. Saya sering membuat poster untuk kegiatan sekolah. Tapi orang tua saya ingin saya masuk ke kedokteran, Bu. Jadi kamu memiliki minat di bidang desain ya, sedangkan orang tua kamu menginginkan kamu itu menjadi seorang dokter. Ya, Ibu. Oke, lalu bagaimana perasaanmu ketika mendengar keinginan orang tuamu? Saya sedih, Bu, dan bingung. Saya juga takut mengecewakan mereka. Jadi selain bingung, kamu juga merasa takut ya jika pilihanmu tidak sesuai dengan harapan orang tuamu. Ya, Ibu, saya juga jadi sulit cemas memikirkan masa depan. Mungkin saya bisa memahami perasaanmu menghadapi pilihan antara keinginan
kamu, Andin. Mungkin sejak kapan kamu menyukai desain-desain grafis dan membuat video editing gitu? Sejak kelas 9 SMP Bu, awalnya saya belajar dari YouTube. Lama-kelamaan saya jadi suka membuat poster dan mengedit video. Berarti sudah sekitar 4 tahun kamu menekuni kegiatan itu ya? Ya Ibu. Baik, apa yang membuatmu senang ketika kamu melakukan desain, editing video itu? Apa yang membuat kamu itu senang sih? Saya senang kalau hasil karya saya dipuji orang. Saya juga senang menggunakan ide ke dalam gambar Bu. Jadi kamu itu merasa puas ketika bisa menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang lain ya? Betul Ibu. Baik Andin, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teori pemilihan karir ya. Jadi ada seorang ahli yaitu bernama John Holland yang mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki tipe kepribadian yang minat tertentu. Jika pekerjaan sesuai dengan tipe kepribadian seseorang, biasanya orang tersebut akan lebih nyaman, berkembang, dan merasa puas. Lalu dari cerita yang kamu ceritakan tadi Andin, saya melihat kamu itu memiliki kecenderungan tipe artistik, yaitu orang yang senang membuat karya kreatif, menggambar, mendesain, dan mengekspresikan ide. Selain itu, kamu juga memiliki sedikit investigatif karena kamu senang belajar aplikasi desain secara mandiri. Menurutmu, apakah penjelasan yang saya sampaikan, yang sudah Ibu jelaskan tadi, sesuai dengan diri atau passion kamu? Ya Bu, saya memang lebih senang bekerja dengan kreativitas daripada menghafal pelajaran Bu. Baik, tidak ada tipe yang lebih baik dari tipe lainnya. Yang terpenting adalah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan kamu, Andin. Baiklah, sekarang saya ingin memberikan beberapa informasi nih tentang peluang kerja di bidang yang kamu sukai nih. Dan Ibu juga sudah beberapa kali searching nih ya. Jika kamu mengambil jurusan desain komunikasi visual atau DKV atau bidang sejenisnya, ada banyak pilihan nih pekerjaan. Misalnya yang pertama itu mungkin desainer grafis, itu menggambar ya, yaitu selanjutnya ada UV designer, ada juga nih editor video. Nah, Andin tadi suka kan? Ya, ada juga nih. Terus motion graphic designer, lalu animator nih. Andin bisa menggambar animasi itu, lalu nanti dibuat dubbing, dibuatkan film kartun. Lalu ada ilustrator. Lanjut nih, ada konten kreator nih. Mungkin Andin tertarik dengan konten kreator gitu. Andin misalnya lagi mau gambar-gambar gitu, mungkin bisa di-upload ya.
lalu ada digital marketing designer, terus branding designer, dan juga nih ada freelance atau freelance design. Nah, mungkin itu ada beberapa ya desain yang ibu jelaskan tadi, sudah ibu sebutkan. Saat ini hampir semua itu perusahaan membutuhkan tenaga kreatif untuk membuat desain media sosial, iklan, website, promosi produk. Nah, selain bekerja di perusahaan, mungkin ya, kamu juga bisa membuka jasa desain sendiri atau bekerja secara freelance sehingga penghasilannya bisa berasal dari berbagai klien. Bagaimana, Andin? Nah, saya baru tahu ternyata peluang kerja di bidang desain itu ternyata banyak ya, Bu. Ya, betul, Andin. Dunia kerja itu sekarang juga sangat membutuhkan tenaga kreatif seperti kamu ini yang memiliki kemampuan desain dan teknologi. Baiklah, Andin ya, setelah kita membahas minat dan pilihan karirmu, menurutmu apa yang menjadi masalah utama nih pada saat ini? Nah, saya takut kalau pilihan saya tidak diterima oleh orang tua saya, Bu. Oh gitu ya. Jadi masalah utamanya bukan karena kamu tidak tahu apa yang kamu sukai, tetapi karena kamu khawatir dengan reaksi orang tua. Apakah benar begitu, Andin? Ya, Ibu. Baiklah, mari kita coba ya mencari beberapa alternatif solusi. Menurutmu apa yang bisa dilakukan, Andin? Mungkin saya bisa berbicara dengan orang tua. Baik, mungkin ada lagi. Saya bisa menunjukkan hasil desain saya yang pernah saya buat. Ya, sangat baik itu, Andin. Jadi saat ini kita sudah memiliki beberapa alternatif nih atau solusi untuk berdiskusi dengan orang tua Andin, yaitu menunjukkan portofolio hasil Andin. Yang kedua itu mengumpulkan informasi mengenai jurusan dan prospek kerja untuk dijelaskan kepada orang tua Andin ya. Ya, Ibu. Baiklah, Andin. Di sini saya ingin mengajak Andin melihat sesuatu nih. Tadi kamu mengatakan sangat ingin berkarir di bidang desain ya. Namun sampai saat ini kamu belum pernah menyampaikan keinginan itu kepada orang tuamu. Menurutmu bagaimana? Ya juga sih, Bu. Saya hanya memendamkannya sendiri. Jadi bisa nih ya, jadi ketakutan yang kamu rasakan selama ini belum tentu sesuai dengan kenyataan, karena kamu belum pernah mencoba berdiskusi secara langsung. Benar sekali, Bu. Saya baru menyadarinya. Baik, kadang-kadang kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk sehingga tidak berani mengambil langkah untuk mencari kepastian. Ya, Ibu. Jadi mungkin menurutmu apa saja kelebihan yang kamu miliki nih selain itu tadi? Saya cukup kreatif, Bu. Suka belajar aplikasi baru dan sabar kalau sedang membuat desain, Bu. Bagus itu, Andin. Apakah guru atau teman pernah memberikan komentar tentang kemampuan yang kamu miliki, Andin? Biasanya guru sering meminta saya membuat poster kegiatan sekolah. Teman-teman juga sering meminta membantukan desain. Wah, bagus itu ya.
melihat bahwa kemampuanmu itu tidak diakui oleh lingkungan sekitar. Alhamdulillah. Diakui ya. Alhamdulillah, Bu. Jadi kelebihan seperti kreativitas, ketekunan, dan kemampuan menggunakan teknologi itu merupakan model yang baik tuh untuk karir di bidang desain Andin. Baiklah, dari semua yang telah kita bahas tadi, pilihan karir apa yang sesuai sih dengan minat dan kemampuanmu saat ini? Tertarik pada desain grafis dan multimedia, Bu. Baik, jurusan apa yang mendukung cita-cita tersebut Andi? Desain komunikasi visual dan multimedia, Bu. Bagus itu Andi. Apakah kamu merasa lebih yakin dibandingkan sebelum mengikuti konseling tadi Andi? Ya, Ibu, sebelumnya saya hanya bingung. Sekarang saya lebih memahami apa yang saya inginkan. Baiklah Andin, mungkin agar tujuan Andin lebih jelas nih, mari kita susun ya langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Mungkin yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang jurusan grafis dan multimedia, Bu. Baik, bagus. Mungkin langkah keduanya Andin gimana? Yang keduanya itu mendesain portofolio hasil desain yang pernah saya buat. Oke, langkah ketiga Andin? Nah, untuk yang ketiga itu mungkin berdiskusi dengan orang tua mengenai minat saya. Oke, mungkin kapan tuh kamu mau mulai berbicara dengan orang tua Andin? Nah, untuk membicarakan orang tua mungkin akhir pekan ini mungkin akhir pekan ini saat semua anggota keluarga saya kumpul. Oke, apakah kamu siap untuk menyampaikannya Andin? Insya Allah ya, Bu. Baiklah Andin ya. Sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini saya ingin mengetahui dulu nih bagaimana perasaan Andin sekarang dibandingkan saat pertama datang pada konseling hari ini Andin. Saya merasa lebih lega dan lebih tenang. Oke, apa yang membuat Andin merasa lebih tenang kalau boleh tahu? Karena saya sekarang mengetahui bahwa minat saya bisa menjadi karir yang nyata dan ternyata banyak peluang kerjanya. Oke, mungkin apakah kebingungan Andin sudah berkurang? Sudah cukup berkurang, Bu. Baguslah kalau begitu ya. Berarti ada perkembangan positif nih dari sesi konseling kita pada hari ini. Mungkin di sini mari kita simpulkan hasil konseling pertemuan pada hari ini. Tadi Andin menceritakan bahwa Andin bingung nih menentukan pilihan karir Andin karena minat Andin di bidang desain berbeda dengan harapan orang tua yang menginginkan Andin menjadi seorang dokter. Setelah kita bahas bersama ya, ternyata Andin memiliki minat dan pengalaman yang cukup kuat nih dalam bidang desain. Dan juga kita telah melihat bahwa bidang tersebut memiliki banyak sekali peluang pekerjaan ya Andin. Oke, selain itu kita menyadari bahwa selama ini belum pernah menyampaikan keinginan kita itu secara langsung kepada orang tua. Karena itu kita menyusun beberapa langkah yang
cari, yaitu mencari informasi jurusan, membuat portfolio, dan yang terakhir itu akan berdiskusi dengan orang tua. Apakah rangkuman yang Ibu sampaikan tadi sudah cukup jelas dan sesuai, Andin? Sudah Ibu, sudah sesuai. Baik Andin, dari sini Ibu mengapresiasi keberanian Andin nih untuk datang dan menceritakan masalah yang sedang Andin hadapi. Tidak semua orang ya Andin berani kayak Andin kayak gini. Gimana Andin? Iya, sebagai klien, gimana Andin? Nah, saya baru tahu ternyata peluang kerja di bidang desain itu ternyata banyak ya Bu. Ya betul Andin. Dunia kerja itu sekarang juga sangat membutuhkan tenaga kreatif seperti kamu ini yang memiliki kemampuan desain dan teknologi. Baiklah Andin ya, setelah kita membahas minat dan pilihan karirmu, menurutmu apa yang menjadi masalah utama nih pada saat ini? Nah, saya takut kalau pilihan saya tidak diterima oleh orang tua saya Bu. Oh gitu ya. Jadi masalah utamanya bukan karena kamu tidak tahu apa yang kamu sukai, tetapi karena kamu khawatir dengan reaksi orang tua. Apakah benar begitu, Andin? Ya Ibu. Baiklah, mari kita coba ya mencari beberapa alternatif solusi. Menurutmu apa yang bisa dilakukan, Andin? Mungkin saya bisa berbicara dengan orang tua. Mungkin ada lagi? Saya bisa menunjukkan hasil desain saya yang pernah saya buat Bu. Ya, sangat baik itu Andin. Jadi saat ini kita sudah memiliki beberapa alternatif nih atau solusi untuk berdiskusi dengan orang tua Andin, yaitu menunjukkan portofolio hasil Andin. Yang kedua itu mengumpulkan informasi mengenai jurusan dan prospek kerja untuk dijelaskan kepada orang tua Andin ya. Ya Ibu. Baiklah Andin, di sini saya ingin mengajak Andin melihat sesuatu nih. Tadi kamu mengatakan sangat ingin berkarir di bidang desain ya. Namun sampai saat ini kamu belum pernah menyampaikan keinginan itu kepada orang tuamu. Menurutmu bagaimana? Ya juga sih Bu, saya hanya memendamkannya sendiri. Jadi bisa nih ya, jadi ketakutan yang kamu rasakan selama ini belum tentu sesuai dengan kenyataan, karena kamu belum pernah mencoba berdiskusi secara langsung. Benar sekali Bu, saya baru menyadarinya. Baik, kadang-kadang kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk sehingga tidak berani mengambil langkah untuk mencari kepastian. Ya Ibu. Jadi mungkin menurutmu apa saja kelebihan yang kamu miliki nih selain itu tadi? Saya cukup kreatif Bu, suka belajar aplikasi baru dan sabar kalau sedang membuat desain Bu. Bagus itu Andin. Apakah guru atau teman pernah memberikan komentar tentang kemampuan yang kamu miliki, Andin? Biasanya guru sering meminta saya membuat poster kegiatan sekolah. Teman-teman juga sering meminta membantukan desain. Wah, bagus itu ya. Dari informasi tersebut terlihat bahwa kemampuanmu itu tidak diakui oleh lingkungan sekitar. Alhamdulillah. Diakui ya. Alhamdulillah Bu. Jadi kelebihan seperti kreativitas, ketekunan, dan kemampuan menggunakan teknologi itu merupakan model yang baik tuh untuk karir di bidang desain, Andin. Baiklah, dari semua yang telah kita bahas tadi, pilihan karir apa yang sesuai sih dengan minat dan kemampuanmu saat ini? Saya masih tertarik pada desain grafis dan multimedia Bu. Ini dari semua yang telah kita bahas tadi, pilihan karir apa nih yang sesuai dengan minat Andin dan kemampuan Andin saat ini? Saya
Kemudian langkah keduanya nih gimana? Yang keduanya itu manajemen kota Pogja, hasil desain yang pernah saya buat. Oke, langkah ketiga nih. Nah, untuk yang ketiga itu mungkin berdiskusi dengan orang tua mengenai minat saya. Oke, mungkin kapan tuh kamu mau mulai berbicara dengan orang tua Andin? Nah, untuk membicarakan orang tua mungkin akhir pekan ini saya mungkin akhir pekan ini saat semua anggota keluarga saya kumpul. Oke, baiklah Andin, ingatlah ya bahwa memilih karir itu adalah keputusan penting Andin. Sebaiknya dasari pada minat, kemampuan, dan pertimbangan yang matang. Orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk kita ya, sehingga komunikasi yang lebih baik itu sangat diperlukan. Ya, Ibu. Baiklah Andin, di sini saya ingin mengajak Andin melihat sesuatu nih. Tadi kamu mengatakan sangat ingin berkarir di bidang desainnya. Namun sampai saat ini kamu belum pernah menyampaikan keinginan itu kepada orang tuamu. Menurutmu bagaimana? Ya juga sih Bu, saya hanya memendamkannya sendiri. Jadi bisa nih ya, jadi ketakutan yang kamu rasakan selama ini belum tentu sesuai dengan kenyataan. Karena kamu belum pernah mencoba berdiskusi secara langsung. Benar sekali Bu, saya baru menyadarinya. Baik, kadang-kadang kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk sehingga tidak berani mengambil langkah untuk mencari kepastian. Ya Ibu. Jadi mungkin menurutmu apa saja kelebihan yang kamu miliki nih selain itu tadi? Nah, saya cukup kreatif Bu. Saya juga suka belajar aplikasi baru dan saya juga kalau sedang membuat desain. Bentar lagi. Ya. Saya cukup kreatif Bu. Suka belajar aplikasi baru dan sabar kalau sedang membuat desain Bu. Bagus itu Andin. Apakah guru atau teman pernah memberikan komentar tentang kemampuan yang kamu miliki Andin? Biasanya guru sering meminta saya membuat poster kegiatan sekolah. Teman-teman juga sering meminta membantukan desain. Wah, bagus itu ya. Dari informasi tersebut terlihat bahwa kemampuanmu itu tidak diakui oleh lingkungan sekitar. Alhamdulillah. Diakui ya. Alhamdulillah Bu. Jadi kelebihan seperti kreativitas, ketekunan, dan kemampuan menggunakan teknologi itu merupakan model yang baik tuh untuk karir di bidang desain Andin. Baik Ibu. Baik, saya harap kamu dapat menjalankan rencana yang sudah dibuat kita. Jika nanti masih ada kesulitan atau kebingungan setelah berbicara dengan orang tua Andin, kita bisa bertemu kembali nih untuk membahasnya. Gimana Andin? Baik Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Andin. Baiklah, semoga Allah juga memudahkan langkah Andin nih dalam meraih cita-cita dan memilih karir yang lebih baik, yang terbaik. Mungkin oh ya. Baik, sampai bertemu kembali Andin pada pertemuan berikutnya. Mungkin boleh saya antar Andin? Terima kasih ya Ya. Bu.